Kode etik profesi jaksa. Kode etik profesi jaksa diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor per 014 Gamir A Gamir JA Gamir 11 Gamir 2012 tentang kode etik perilaku jaksa dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Kewajiban jaksa. Pasal 3. Kewajiban jaksa kepada negara, setia dan taat kepada Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. B. Bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyediakan norma agama, kesopanan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dan C. Melaporkan dengan segera kepada pimpinannya apabila mengetahui hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara. Pasal 4. Kewajiban jaksa kepada institusi. A. Menerapkan doktrin Trikrama Adiaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. B. Menjunjung tinggi sumpah dan atau janji jabatan jaksa. C. Menjalankan tugas sesuai dengan visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia. D. Melaksanakan tugas sesuai peraturan kedinasan dan jenjang kewenangan. E. Menampilkan sikap kepemimpinan melalui kedaulatan, keadilan, ketulusan, serta kewibawaan. Dan F. Mengembangkan semangat kebersamaan dan solidaritas serta saling memotivasi untuk meningkatkan kinerja dengan menghormati hak dan kewajibannya. Pasal 5. Kewajiban jaksa kepada profesi jaksa. A. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan integritas, profesional, mandiri, jujur, dan adil. B. Mengundurkan diri dari penanganan perkara apabila mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga. C. Mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan kedinasan. D. Meningkatkan ilmu pengetahuan, keahlian, dan teknologi serta mengikuti perkembangan hukum yang relevan dalam lingkup nasional dan internasional. E. Menjaga ketidakberpihakan dan objektivitas saat memberikan petunjuk kepada penyidik. F. Menyimpan dan memegang rahasia profesi terutama terhadap tersangka atau terdakwa yang masih anak-anak dan korban tindak pidana kesusilaan, kecuali penyampaian informasi kepada media, tersangka atau keluarga, korban atau keluarga, dan penasihat hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. G. Memastikan terdakwa, saksi, dan korban mendapatkan informasi serta jaminan atas haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hak asasi manusia. Dan H. Memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum, atau tindakan hukum lain secara profesional, adil, efektif, efisien, konsisten, transparan, dan menghindari terjadinya benturan kepentingan dengan tugas bidang lain. Pasal 6. Kewajiban jaksa kepada masyarakat. A. Memberikan pelayanan prima dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia. Dan B. Menerapkan pola hidup sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, integritas. Pasal 7. Dalam melaksanakan tugas profesi jaksa dilarang A. Memberikan atau menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung bagi diri sendiri maupun orang lain dengan menggunakan nama atau cara apapun. B. Meminta dan atau menerima hadiah dan atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung. C. Menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga ataupun finansial secara langsung maupun tidak langsung. D. Melakukan pemufakatan secara melawan hukum dengan para pihak yang terkait dalam penanganan perkara. E. Memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. F. Merekayasa fakta-fakta hukum dan penanganan perkara. G. Menggunakan kewenangannya untuk melakukan penekanan secara fisik atau psikis. Dan H. Menggunakan barang bukti dan alat bukti yang patut diduga telah direkayasa atau diubah atau dipercaya telah didapatkan melalui cara-cara yang melanggar hukum. 3. Kemandirian. Pasal 8. Jaksa melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya A. Secara mandiri terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan maupun pengaruh kekuasaan lainnya. Dan B. Tidak terpengaruh oleh kepentingan individu maupun kepentingan kelompok serta tekanan publik maupun media. 2. Jaksa dibenarkan menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum dan kepadanya diberikan perlindungan hukum. 3. Penolakan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 2 disampaikan secara tertulis kepada yang memberikan perintah dengan menyebutkan alasan dan ditembuskan kepada atasan pemberi perintah. 4. Ketidakberpihakan. Pasal 9. Dalam melaksanakan tugas profesi jaksa dilarang A. Bertindak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, gender, golongan sosial, dan politik dalam pelaksanaan tugas profesinya. B. Merangkap menjadi pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara atau daerah, badan usaha swasta, pengurus atau anggota partai politik, advokat, dan atau C. Memberikan dukungan kepada calon atau wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam kegiatan pemilihan. Yang kelima, perlindungan. Pasal 10. Jaksa mendapatkan perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang dalam melaksanakan tugas profesi jaksa. Pasal 11. Jaksa dan melaksanakan tugas profesi jaksa berhak A. Melaksanakan fungsi jaksa tanpa intimidasi, gangguan, dan pelecehan. B. Mendapatkan perlindungan hukum untuk tidak dipersalahkan sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. C. Mendapatkan perlindungan secara fisik termasuk keluarganya oleh pihak yang berwenang jika keamanan pribadi terancam sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa yang dilakukan sesuai dengan
peraturan yang berlaku. D. Mendapatkan pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun non-teknis. E. Mendapatkan sarana yang layak dalam menjalankan tugas, remunerasi, gaji, serta penghasilan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku. F. Mendapatkan kenaikan pangkat, jabatan, dan atau promosi berdasarkan parameter objektif, kualifikasi profesional, kemampuan, integritas, kinerja, dan pengalaman, serta diputuskan sesuai dengan prosedur yang adil dan tidak memihak. G. Memiliki kebebasan berpendapat dan berekspresi kecuali dengan tujuan membentuk opini publik yang dapat merugikan penegakan hukum. Dan H. Mendapatkan proses pemeriksaan yang cepat, adil, dan evaluasi, serta keputusan objektif berdasarkan peraturan yang berlaku dalam hal jaksa melakukan tindakan indisipliner. Kode etik profesi notaris. Berdasarkan pasal 83 ayat 1 UU nomor 30 tahun 2004 tentang notaris, Ikatan Notaris Indonesia atau INI pada Kongres Luar Biasa di Bandung pada 27 Januari 2005 telah menetapkan kode etik yang terdapat dalam pasal 13 Anggaran Dasar, yaitu yang pertama, kewajiban, larangan, dan pengecualian. Kewajiban pasal 3, notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris wajib A. Memiliki moral, akhlak, serta kepribadian yang baik. B. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris. C. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan. D. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris. E. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan. F. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara. G. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotarisan layanan untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium. H. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari. I. Memasang satu buah papan nama di depan atau lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm, atau 200 cm x 80 cm yang memuat 1. Nama lengkap dan gelar yang sah, 2. Tanggal dan nomor surat keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai notaris, 3. Tempat kedudukan, 4. Alamat kantor dan nomor telepon atau fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud. J. Hadir, mengikuti, dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan, menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan. K. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib. L. Membayar uang duka, membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia. M. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan perkumpulan. N. Menjalankan jabatan notaris, terutama dalam pembuatan, pembacaan, dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali alasan-alasan yang sah. O. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari, serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi. P. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membeda-bedakan status ekonomi atau status sosialnya. Q. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain, namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam 1. UU nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, 2. Penjelasan pasal 19 ayat 2 UU nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, 3. Isi sumpah jabatan notaris, 4. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Notaris Indonesia. Yang kedua adalah larangan. Pasal 4. Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris dilarang 1. Mempunyai lebih dari satu kantor baik cabang maupun perwakilan. B. Memasang pagan hama atau tulisan yang berbunyi atas atau kantor notaris di luar lingkungan kantor. C. Melakukan publikasi atau promosi diri baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatan menggunakan sarana media cetak atau elektronik dalam bentuk 1. Iklan, 2. Ucapan selamat, 3. Ucapan belasungkawa, 4. Ucapan terima kasih, 5. Kegiatan pemasaran, 6. Kegiatan sponsor baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olahraga. D. Bekerja sama dengan bidang jasa atau orang badan hukum yang pada hakikatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien. E. Menandatangani akta yang proses pembuatannya, minutannya telah dipersiapkan oleh pihak lain. F. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani. G. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun agar seorang berpindah dari notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain. H. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan atau melakukan tekanan psikologi dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya. I. Melakukan usaha-usaha baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan notaris.
J. Menetapkan honorarium yang harus dibayarkan oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan. K. Memperkerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari notaris yang bersangkutan. L. Menjelekkan dan atau mempermasalahkan rekan notaris atau akta yang dibuat olehnya dalam hal seorang notaris dan menghadapi dan atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius atau membahayakan klien, maka notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut. M. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi notaris lain untuk berpartisipasi. N. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. O. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebutkan sebagai pelanggaran terhadap kode etik notaris antara lain, namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap 1. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 2. Penjelasan pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 3. Isi sumpah jabatan notaris. 4. Hal-hal yang menurut ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga atau keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota. Yang ketiga, ada pengecualian. Pasal 5 hal-hal tersebut di bawah ini merupakan pengecualian, oleh karena itu tidak termasuk pelanggaran, yaitu A. Memberikan ucapan selamat, ucapan berukacita dengan pergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga, ataupun media lainnya yang tidak mencantumkan notaris tetapi hanya nama saja. B. Pemuatan nama dan alamat notaris dalam buku panduan telepon, faks, dan telex dan diterbitkan secara resmi oleh PT Telkom dan atau instansi-instansi dan lembaga-lembaga resmi lainnya. C. Memasang satu tanda petunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam tanpa mencantumkan nama notaris serta dipasang dalam radius maksimal 100 meter dari kantor notaris. Kode etik anggota DPR atau legislatif. Salah satu tugas DPR memegang kekuasaan untuk undang-undang. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang 1945 sebagai berikut. Pasal 21, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan untuk undang-undang. 2. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. 3. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. 5. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Pasal 20A, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. 3. Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usulan pendapat, serta hak imunitas. 4. Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam Undang-Undang. Pasal 21, anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. Pasal 22, 1. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. 2. Peraturan pemerintah itu harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. 3. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Pasal 22A. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Pasal 22B, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. Anggota DPR RI mempunyai kode etik profesi, yaitu Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kode etik tersebut sebagai berikut. Kode etik anggota DPR RI bagian ke-1 kepentingan umum. Pasal 2. 1. Anggota dalam setiap tindakannya harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. 2. Anggota bertanggung jawab mengemban amanat rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan lembaga legislatif, dan mempergunakan fungsi, tugas, dan wewenang yang diberikan kepada demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. 3. Anggota mengutamakan penggunaan produk dalam negeri. 4. Anggota harus selalu menjaga harkat, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta dalam menjalankan kebebasannya, menggunakan hak berekspresi, beragama, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.
5. Anggota yang ikut serta dalam kegiatan organisasi di luar DPR harus mengutamakan tugasnya sebagai anggota. Bagian kedua, integritas, pasal 3. 1. Anggota harus menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPR baik di dalam gedung DPR maupun di luar gedung DPR menurut pandangan etika dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. 2. Anggota sebagai wakil rakyat memiliki pembatas pribadi dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku. 3. Anggota dilarang memasuki tempat prostitusi, perjudian, dan tempat lainnya yang dipandang tidak pantas secara etika, moral, dan norma yang berlaku umum di masyarakat, kecuali untuk kepentingan tugasnya sebagai anggota DPR dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. 4. Anggota harus menjaga nama baik dan kewajiban DPR. 5. Anggota dilarang meminta dan menerima pemberian atau hadiah selain dari apa yang berhak diterimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian ketiga, hubungan dengan mitra kerja, pasal 4. 1. Anggota harus bersikap profesional dalam melakukan hubungan dengan mitra kerja. 2. Anggota dilarang melakukan hubungan dengan mitra kerjanya untuk masuk tertentu yang mengandung potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bagian keempat, akuntabilitas, pasal 5. 1. Anggota bertanggung jawab atas tindakan dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya demi kepentingan negara. 2. Anggota bersedia untuk diawasi oleh masyarakat dan konstituennya. 3. Anggota wajib menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat kepada pemerintah, lembaga, atau pihak yang terkait secara adil tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, dan gender. Anggota harus mampu memberikan penjelasan dan alasan ketika diminta oleh masyarakat atas ditetapkannya sebuah kebijakan DPR berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya. Bagian kelima, keterbukaan dan konflik kepentingan, pasal 6. 1. Sebelum mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan suatu permasalahan tertentu, anggota harus menyatakan di hadapannya seluruh peserta rapat jika ada suatu keterkaitan antara permasalahan yang sedang dibahas dengan kepentingan pribadinya di luar kedudukannya sebagai anggota. 2. Anggota mempunyai hak suara dalam setiap rapat dan dalam setiap pengambilan keputusan, kecuali konflik kepentingan dengan permasalahan yang sedang dibahas. 3. Anggota dalam menyampaikan hasil rapat harus sesuai dengan kapasitasnya, baik sebagai anggota maupun sebagai pimpinan alat kelengkapan DPR. 4. Anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili, dan golongan. 5. Anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk mengaruhi proses peradilan tuntutan untuk kepentingan pribadi ataupun pihak lain. Bagian ke-6, rahasia, pasal 7. Anggota wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan atau sampai dengan masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum. Bagian ke-7, kedisiplinan, pasal 8. 1. Anggota harus hadir dalam setiap rapat yang menjadi kewajibannya. 2. Anggota yang tidak menghadiri setiap rapat dimaksudkan pada ayat 1 disertai keterangan yang sah dari pimpinan fraksi atau ketua kelompok fraksi. 3. Anggota dalam melaksanakan tugasnya harus berpakaian rapi, sopan, dan resmi. 4. Anggota harus aktif selama mengikuti rapat terkait dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya. 5. Anggota dilarang menyimpan, membawa, dan menyalahgunakan narkoba dalam jenis serta bentuk apapun sesuai dengan perundang-undangan. Bagian ke-8, hubungan dengan konstituen atau masyarakat, pasal 9. 1. Anggota harus memahami dan menjaga kemajemukan yang terdapat dalam masyarakat, baik berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, golongan, kondisi fisik, umur, status sosial, status ekonomi, maupun pilihan politik. 2. Anggota dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya tidak diperkenakan berprasangka buruk atau bias terhadap seseorang atau suatu kelompok atas dasar alasan yang tidak relevan baik dengan perkataan maupun tindakannya. 3. Anggota harus mendengar dengan penuh perhatian atas keterangan para pihak dan masyarakat yang diundang dalam rapat acara DPR. 4. Anggota harus menerima dan menjawab dengan sikap penuh pengertian terhadap pengaduan dan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Bagian ke-9, perjalanan dinas, pasal 10. 1. Anggota dapat melakukan perjalanan dinas ke dalam atau luar negeri dengan biaya negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan menggunakan anggaran tersedia dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Anggota tidak boleh membawa keluarga dalam suatu perjalanan dinas kecuali dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan atau atas biaya sendiri. Bagian ke-10, dan pensi, pasal 11. 1. Anggota MKD bersikap independen dan bebas dari pengaruh fraksi atau pihak lain dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya. 2. Anggota pimpinan fraksi dan atau pimpinan DPR dilarang melakukan upaya intervensi terhadap putusan MKD. 3. Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, anggota tidak diperkenakan memenuhi panggilan penegak hukum tanpa ada persetujuan tertulis dari MKD, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bagian ke-11, pekerjaan lain di luar tugas kedewasaan, pasal 12. Anggota wajib mendahulukan fungsi, tugas, dan wewenangnya sebagai anggota.
Bagian ke-12 hubungan dengan wartawan. Pasal 13. 1. Anggota wajib menjaga hubungan profesional dengan wartawan. 2. Anggota dapat menjelaskan kepada wartawan mengenai data dan informasi yang didapatkan yang bersifat rahasia. 3. Anggota harus selektif dalam melayani permintaan penjelasan yang berupa pendapat, pemikiran, dan gagasan jika diajukan pertanyaan oleh setiap wartawan yang tidak memenuhi persyaratan peliputan, dan permintaan penjelasan yang berupa pendapat, pemikiran, dan gagasan jika diajukan tempat yang tidak memenuhi syarat peliputan pers. Bagian ke-13 hubungan dengan tamu di lingkungan DPR. Pasal 14. 1. Anggota wajib menjaga hubungan profesional dengan tamu. 2. Anggota wajib menerima dan melayani tamu yang terdaftar di unit Sekretariat Jenderal DPR sesuai dengan tata cara menerima dan melayani tamu. 3. Anggota wajib menerima dan melayani tamu di tempat yang memenuhi persyaratan dengan tata cara menerima dan melayani tamu. 4. Anggota dilarang menerima tamu yang dianggap tidak memenuhi aturan di gedung DPR selama tamu berada di dalam gedung DPR. Bagian ke-14 hubungan antara anggota dengan alat kelengkapan DPR. Pasal 15. 1. Sesama anggota harus saling menghormati dan menghargai fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing sesuai dengan penugasan pada alat kelengkapan DPR. 2. Anggota DPR wajib menjaga hubungan yang profesional dengan pimpinan alat kelengkapan DPR. 3. MKD dapat meminta keterangan dan berkonsultasi dengan pimpinan alat kelengkapan DPR terkait dengan permasalahan pelaksanaan fungsi, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR. Bagian ke-15 etika persidangan. Pasal 16. Anggota wajib mematuhi tata cara rapat sebagaimana diatur dalam peraturan DPR yang mengatur mengenai tata tertib. Anggota MKD dapat menyampaikan pendapat dalam sidang MKD kepada sesama anggota MKD, dan pimpinan MKD harus didahului dengan sebutan yang mulia. 3. Anggota yang diperiksa dalam sidang MKD ketika menyampaikan keterangannya kepada pimpinan sidang MKD dimulai dengan kata sebutan yang mulia. 4. Pimpinan dan anggota MKD dalam sidang MKD harus menggunakan pakaian sipil lengkap. Pasal 17. 1. Untuk menjaga kelancaran rapat, anggota dalam melaksanakan interupsi A. Harus mengikuti giliran sebagaimana diatur oleh pimpinan rapat, dan B. Tetap duduk pada tempat yang telah disediakan dan berbicara setelah dipersilakan oleh pimpinan rapat. 2. Untuk menjaga kelancaran rapat dan untuk menjaga martabat kehormatan DPR, anggota dilarang mendekati meja pimpinan rapat, berkata kotor, merusak barang inventaris DPR, dan D. Menghina dan merendahkan pimpinan rapat dan sesama anggota. 3. Pimpinan rapat memberikan kesempatan bagi anggota untuk berbicara sebagaimana diatur dalam tata tertib. Bagian ke-16 hubungan dengan tenaga ahli, staf administrasi anggota, dan sekretariat jenderal. Pasal 18. 1. Anggota dilarang melakukan diskriminasi dalam hal penentuan tenaga ahli dan staf administrasi anggota serta pemberian kompensasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Anggota dilarang mengangkat keluarganya sebagai tenaga ahli dan staf administrasi anggota. 3. Anggota harus memperlakukan tenaga magang dan relawan secara profesional. 4. Anggota dilarang melakukan hubungan yang tidak profesional dan tidak profesional, baik dengan tenaga ahli dan staf administrasi anggota maupun pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR. 5. Anggota dilarang mengutus tenaga ahli, staf administrasi anggota, atau pegawai Sekretariat Jenderal DPR untuk mewakili rapat dan pertemuan yang menjadi fungsi, tugas, dan wewenangnya.